wal malaikatu, malaikat juga bersaksi, wa ulul ilm, dan juga para pemilik ilmu. Jadi Allah berdalil dengan persaksian para ahli ilmu akan agungnya tauhid. Ini merupakan kemuliaan yang sangat besar bagi para pemilik ilmu karena persaksiannya dijadikan dalil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebagian mengatakan bahwasanya menurut ilmu adalah jihad yang utama. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira." Janganlah engkau taat kepada orang-orang kafir, wajahiduhum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah melawan mereka bihi ay bil Quran, dengan Al-Quran, jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Di sini Allah menamakan bahwasanya perjuangan Nabi dalam menjelaskan al-haq, kebenaran, membantah syubhat-syubhat kaum musyrikin dengan Al-Quran, Allah namakan dengan jihadan kabira, jihad yang besar. Ini salah satu ayat dalam surat Al-Furqan, dan dia turun di fase Makkiyah, fase Mekah, ketika belum disyariatkan jihad dengan pedang. Baru setelah Rasulullah SAW berpindah ke kota Madinah, baru kemudian terjadi syariat jihad. Tetapi Allah menamakan berjuang, berdakwah dengan Al-Quran, Allah namakan dengan jihad yang besar. Bahkan sebenarnya mengatakan bahwasanya jihad bil ilm afdalu minal jihad bis sayf, ya, atau bis sinan, ya. Jihad dengan ilmu lebih afdal daripada jihad dengan pedang, karena hukum asal adalah berdakwah. Para anbiya mereka diutus oleh Allah untuk berdakwah. Baru disyariatkan jihad jika ada yang menghalangi dakwah tersebut. Jadi jihad dengan pedang merupakan sarana untuk menuju kepada jihad dengan dakwah, dengan ilmu. Ya, apalagi di zaman sekarang, ya, tidak mudah, ya, dikatakan ada disyariatkan jihad, karena untuk disyariatkan jihad butuh syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tetapi jihad dengan ilmu terbuka terus. Karenanya alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak orang-orang yang masuk Islam sekarang berbondong-bondong di berbagai macam mancanegara, bahkan di negeri-negeri non muslim. Orang-orang banyak masuk Islam. Kenapa? Karena ada orang-orang yang berjuang dengan ilmu, menyampaikan ilmu kepada masyarakat, sehingga akhirnya mereka masuk Islam. Ini semua dengan ilmu, ya. Kemudian juga di antara keutamaan ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berilmu di atas orang yang beriman beberapa derajat. Artinya kalau orang beriman dimuliakan oleh Allah, tetapi kalau imannya sertai dengan ilmu, maka derajatnya jauh lebih tinggi dari hanya yang sekedar beriman saja, ya. Maka Nabi SAW bersabda, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Bahwasanya kemuliaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah seperti kemuliaan rembulan dibandingkan seluruh bintang-bintang. Rembulan di langit sana cuma satu, ya. Bintang-bintang mungkin ribuan atau mungkin jutaan. Tetapi yang bersinar adalah rembulan tersebut. Yang cahayanya sampai ke bumi adalah rembulan tersebut, ya. Maka di situ Nabi menggambarkan bahwasanya orang alim, meskipun satu orang, dia yang memberi penerangan kepada masyarakat. Ahli ibadah, ibadahnya untuk dirinya sendiri, Tapi kalau ada permasalahan fikih, permasalahan besar, siapa yang bisa menganalisa, mengeluarkan hukum, mengarahkan masyarakat? Tidak lain hanyalah orang yang berilmu. Oleh karenanya satu orang berilmu lebih afdal daripada ribuan ahli ibadah. Satu orang berilmu lebih afdal daripada ribuan ahli ibadah, sebagaimana tadi sabda Nabi SAW, keutamaan orang berilmu di atas ahli ibadah seperti rembulan dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Dan kalau kita mau cerita tentang keutamaan ilmu sangat-sangat banyak. Saya sudah sampaikan dalam kajian-kajian khusus tentang keutamaan ilmu. Ini hanya segelintir kecil tentang keutamaan menuntut ilmu. Saya hanya ingin
mengulangi hal ini untuk menegaskan kepada para santri bahwasanya ketika kita sedang menuntut ilmu, sungguhnya kita sedang beribadah. Sebagaimana kalau kita sedang sholat, sebagaimana kalau kita sedang umroh, sebagaimana kalau kita sedang berhaji, kita tuh sedang beribadah. Kita duduk, dengarkan pengajian, memahami, menghayati, berusaha mengamalkan, mencatatnya, itu semua kita sedang beribadah kepada Allah, ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ditanyakan kepada Imam Ahmad dari Muhammad bin Yahya, dia berkata, qultu li Ahmad bin Hanbal, aku berkata kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala, ma afdalul a'mal, amal apa yang paling afdal, amal apa yang paling afdal? Maka Imam Ahmad berkata, talabul ilmi liman sahat niyatuhu, ilmu yang paling afdal adalah menuntut ilmu bagi orang yang niatnya benar, dengan orang yang niatnya benar. Maka ditanya kepada Imam Ahmad, kaifa tasfihun niyah, bagaimana cara meluruskan niat? Maka Ahmad berkata, yanwi yatawadha fihi wa yanfi anhu al-jahla. Ini datang dalam riwayat dari Nabi SAW, kata Imam Ahmad, yanwi yatawadha fihi, yaitu dia berniat untuk menjadi orang yang tawadhu dalam menuntut ilmu dan untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya, hilangkan kejahilan dari dirinya. Oleh karena siapa yang menuntut ilmu dengan niat untuk tawadhu, dengan niat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, maka dia telah melakukan amal yang terbaik, amal yang terbaik. Dan kita kenyataan sekarang bagaimana samaratul ilm, bagaimana faedah ilmu, ya, bagaimana tersebarnya dakwah, orang-orang banyak mengenal sunnah, berdirinya banyak masjid-masjid, banyak pendidikan di atas sunnah, tidak lain karena ada dakwah yang disebarkan, karena ada ilmu yang disebarkan, ya. Dan itu adalah thariqul anbiya, jalannya para nabi. Makanya Allah berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah, ala basiratin, di atas ilmu, aku berdakwah di atas ilmu. Siapa? Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Nabi mengingatkan bahwasanya pengikut Nabi yang sesungguhnya, pengikut Nabi yang sejati adalah yang ikut berdakwah bersama Nabi ala basirah, di atas ilmu, di atas ilmu. Ini adalah jalan para nabi, ini adalah jalan para ulama, dan Allah pilihkan kepada mereka jalan yang terbaik, yaitu menuntut ilmu dan mendakwahkannya. Karena kalau orang sudah punya ilmu kemudian didakwakan, ini adalah metode tercepat untuk dia meraih surga. Menuntut ilmu, dia dakwahkan, ini metode tercepat untuk meraih surga. Kenapa? Karena kalau dia berdakwah, kemudian dakwahnya tersebar, banyak orang dapat hidayah, maka mereka, orang-orang kalau mengamalkan ilmunya, maka dia juga mendapatkan pahalanya. Dia juga mendapatkan pahalanya. Ya. Maka para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengingatkan agar ketika adik-adik sekalian menuntut ilmu, ingat adik-adik sedang beribadah, baca buku, murojaah, mencatat, mendengar guru, ini semua ibadah. Pahala berjalan. Sebagaimana sholat ibadah, sebagaimana baca Quran ibadah, sebagaimana berbakti kepada orang tua ibadah, maka menuntut ilmu, baca, memahami, mendengar, kemudian ada evaluasi, ada ujian, semuanya ini adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian ulama mengatakan, sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kata sebagian ulama bahwasanya Nabi mengatakan, siapa berjalan menuntut ilmu, siapa berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kenapa Nabi tidak berkata siapa yang berjalan untuk sholat berjamaah, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Siapa yang berjalan karena umroh, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Siapa yang jalan untuk silaturahmi, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Padahal semua ibadah tersebut dilakukan juga dengan jalan. Sholat ada jalannya, umroh ada jalannya, menjamu silaturahmi ada jalannya. Tetapi kenapa dikhususkan menuntut ilmu? Adapun ibadah-ibadah yang lain tidak disebutkan siapa yang berjalan dimudahkan jalan menuju surga, tidak ada. Yang ada cuma siapa yang berjalan
menempuh satu jalan. Untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga, kata sebagian ulama, karena jalan tercepat menuju surga adalah dengan menuntut ilmu. Jalan tercepat menuju surga adalah menuntut ilmu. Ini benar, karena dengan menuntut ilmu maka akan dibukakan cakrawala bagi sang penuntut ilmu. Dia akan tahu mana jalan-jalan kebaikan untuk dia tempuh. Bahkan dia mengetahui skala prioritas, mana yang paling utama, mana yang kurang utama, sehingga dia bisa memilih yang terbaik. Dan dia juga dengan menuntut ilmu dia mengetahui jalan-jalan keburukan untuk dia jauhi. Maka benar bahwasanya menuntut ilmu adalah jalan termudah untuk masuk surga. Jalan termudah untuk masuk surga. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita telah tahu bahwasanya menuntut ilmu adalah ibadah yang agung, ibadah yang sangat mulia ya. Dan betapa besar perhatian Nabi terhadap ilmu, dan betapa besar perhatian para sahabat untuk menuntut ilmu, karena mereka tahu menuntut ilmu adalah ibadah. Apa adab-adab yang harus kita perhatikan ketika kita menuntut ilmu agar berkah dalam belajar ya. Yang pertama dan paling utama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya menuntut ilmu ini benar-benar untuk mencari keridhaan Allah, karena kita masih jahil. Kita masih banyak kebodohan, kita masih sering melakukan kejahilan, masih terjerumus dalam kemaksiatan. Kita menuntut ilmu ini agar semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk menghilangkan kejahilan. Tadi kata Imam Ahmad, yanfi an nafsihil jahla, niat untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya. Ya. Sehingga dia berharap dengan hilangnya kejahilan dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama, kita menuntut ilmu untuk perbaiki diri kita. Karena diri kita ini penuh dengan kekurangan, hati kita penuh dengan kekotoran. Kita menuntut ilmu agar hati kita semakin bersih. Baru kita niatkan wa yarfa'al jahla an ghairihi, ya, dengan niat untuk menghilangkan kejahilan dari orang lain. Jadi kalau kita bisa menuntut ilmu dengan niat yang double, pertama niat agar kita diangkat kejahilan kita, agar kita semakin dekat dengan Allah, agar kita semakin khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sertakan juga, ini yang paling utama, kita sertakan juga niat kita agar bisa mendakwahi orang lain, yarfa'ul jahla an ghairihi, untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain ya. Jadi niatnya untuk berdakwah, seperti sebagian sahabat yang datang kepada Nabi SAW ketika minta ilmu, maka Nabi ingatkan ya, Nabi kabarkan, dan Nabi mengatakan agar kalian mengabarkan kepada orang di belakang kalian. Jadi menuntut ilmu niatnya untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Niat ini kalau kita pertahankan, maka kita bisa bertahan dalam keikhlasan, karena kita ingin cari pahala. Dan ketika kita niat agar kita bisa berdakwah juga, maka kita serius dalam belajar, ya. Karena kita niatkan agar kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Saya ingat dulu waktu saya belajar S1, saya sangat senang dengan Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Beliau datang masuk kelas dengan adab beliau, dengan ilmu beliau, kemudian beliau dengan ilmunya. Beliau ngajar saya dulu tauhid di S1, beliau ngajar saya juga di S2, beliau ngajar saya juga di S3. Ketika S1 baru tahun pertama di kuliah hadis, kemudian beliau ngajar ya. Maka beliau waktu itu ceramah tentang materi-materi tauhid, dan subhanallah saya berusaha catat semuanya ya. Dengan keterlambatan catatan saya catat semua apa yang beliau sampaikan. Saya niat, saya pulang saya mau ceramahkan apa yang beliau sampaikan. Dulu nggak mudah kita mau rekam, kadang-kadang Syekh larang ya, maka kita catat. Sampai kadang beliau bercanda pun saya catat apa? Candaan. Saya catat semuanya. Saya catat, dan benar saya pulang ke Indonesia, saya bikin kajian di sekitar Pondok Jamilur Rahman, dan saya sampaikan apa yang beliau sampaikan. Saya belajar gimana cara menyampaikan, karena saya niatkan untuk menghilangkan kebodohan diri saya dan juga untuk bisa saya sampaikan. Sehingga fungsinya ketika kita belajar, kita serius. Kita tidak hanya belajar materi yang disampaikan, tapi bagaimana cara menyampaikan materi tersebut. Karena
kenyataan membuktikan, kita dapati banyak orang-orang yang cerdas bahkan juara di kelas, tapi ketika disuruh menyampaikan terkadang susah. Terkadang susah untuk menyampaikan materi tersebut kepada masyarakat. Maka seorang bukan hanya belajar gimana memahami materi tersebut, tapi juga bagaimana menyampaikan kepada orang lain agar ilmunya semakin berkah. Baik, kalau namanya ikhlas, ya, berarti kita beribadah dengan ibadah menuntut ilmu hanya mencari keridhaan Allah, tidak mencari pengakuan masyarakat, tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung-sanjung. Dan ini rawan, ya. Harus kita terus perbaiki niat kita, karena di antara hal yang memudahkan orang terjerumus dalam keangkuhan, dalam riya adalah ilmu, yang mudah menjerumuskan orang dalam riya dan dalam kesombongan adalah ilmu. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair ketika membahas dosa besar al-kibr, dosa besar sombong, dia berkata, wa asyarrul kibr al-kibr 'alal ibad bi ilmihi. Dan seburuk-buruk kesombongan adalah seorang sombong terhadap hamba-hamba Allah dengan ilmunya. Sombong dengan apa? Ilmunya. Itu bahwasanya orang sombong sebabnya banyak. Ada yang sombong karena hartanya, karena jabatannya, karena ketampanannya, karena kecerdasannya, ya. Dan diantaranya orang sombong karena ilmu. Sebagaimana harta berpotensi menjadikan seorang sombong dan angkuh, sebagaimana jabatan berpotensi untuk menjadikan seorang sombong dan angkuh, demikian juga ilmu. Demikian juga ilmu kalau dipelajari tidak diniatkan karena Allah, kemudian dia ternyata cerdas dan dia bisa menyerap ilmu, hafalannya banyak, mudah membuat dia apa? Sombong. Akhirnya dia merendahkan orang lain. Ini berbahaya, ya. Berbahaya, ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man ta'allama al-ilma liyujariya bihi al-ulama aw yumariya bihi sufaha, ya, aw yasrifa bihi wujuhan nas, adkhalahu Allahu an-nar. Siapa yang menuntut ilmu agar bisa disejajarkan dengan para ulama untuk membodohi orang-orang bodoh, untuk mendebat orang-orang bodoh, dan agar menarik perhatian, maka dia masuk neraka jahanam. Itu untuk sejajar dengan ulama, membodohi orang bodoh, itu diantaranya sombongan. Ya. Sombong itu dosa besar, ya. Dengan apapun orang jadi sombong, dia termasuk terjerumus dalam dosa besar. Orang sombong karena harta terjerumus dalam dosa besar, sombong karena jabatan terjerumus dalam dosa besar. Namun sombong yang paling buruk adalah sombong karena ilmu. Kenapa paling buruk? Kata Al-Zahabi menjelaskan, karena ilmu itu harusnya mengantarkan dia untuk tawadhu dan senjata dia untuk masuk surga. Ini malah membuat dia semakin sombong dan angkuh dan mengantar dia ke dalam neraka jahanam. Bukankah Imam Ahmad ketika ditanya ayul a'mali afdal, amal apa yang paling afdal, beliau mengatakan nuntut ilmu bagi orang yang lurus niatnya. Bagaimana meluruskan niat? Kata beliau, yanwi yatawadhu fihi, niatkan nuntut ilmu agar dia menjadi tawadhu, bukan semakin merasa tinggi, merasa sombong, merasa hebat. Maka orang hati-hati ketika dia bertambah hafalan, cek dirinya, saya ini sombong atau tidak. Kalau sombong, mending enggak usah nuntut ilmu. Perbaiki dulu dirinya, baru kemudian nambah ilmu. Karena potensi untuk sombong dan itu sangat besar. Ya, sudah punya hafalan sedikit sudah sombong. Kamu hafal berapa juz? Baru 1 juz, ya. Berapa matan yang kau sudah hafal? Cuma segitu. Saya sudah hafal sekian. Kamu belajar sama siapa? Cuma sih saya gurunya ini loh, ini guru saya. Sombong. Nanti kalau ditulis biografinya, tulis gurunya 100 gurunya, 1, 2, 3, 4. Kadang-kadang niatnya nggak benar. Ya. Oleh karena hati-hati. Ya. Hati-hati. Jangan sampai nuntut ilmu untuk gagah-gagahan, ya. Untuk gagah-gagahan. Benar mungkin gagah-gagahan di depan para teman-teman, para santri, tapi hina-hinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hina-hinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan potensi kesombongan itu kadang bisa muncul ketika kita kurang mengenal dunia luar, ya. Tapi kalau kita menurut banyak orang yang alim, banyak orang yang kita tahu diri kita ini siapa sih. Saya waktu masuk kuliah hadis di Madinah, saya lihat subhanallah teman-teman dari berbagai macam negeri, masya Allah, hafal Quran, hafal hadis, bahkan hafal syair-syair, bahkan bisa bikin syair, masya Allah, luar biasa. Jadi kita merasa kerdil, kita tahu bahwasanya ternyata Allah memberikan ilmu kepada banyak orang,
dan ternyata banyak orang yang sangat-sangat hebat ya. Buat apa kita menyombongkan diri? Ketika kita baca kitab begitu banyak, kita tahu ilmu kita sangat sedikit, ilmu para ulama begitu luas, kita ini nggak ada apa-apanya. Apa yang mau kita sombongkan? Kita hanya membodohi orang-orang depan kita, menyangka kita hebat, padahal kita ini bahlul kalau ditinjau dengan apa? Ilmu para ulama yang begitu luas. Maka hati-hati, jangan sampai seorang menuntut ilmu kemudian menjadi angkuh, jadi angkuh. Tapi di antara yang merusak keikhlasan adalah untuk ilmu, untuk riya, untuk dipuji. Dan ini juga disebutkan oleh Nabi SAW tentang kisah 3 orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Salasatun awwalu man tusa'aru bihimun nar salasah." 3 orang yang pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka ada 3 orang. Di antaranya adalah ustadz. Yang pertama mujahid, yang kedua ustadz, yang ketiga adalah dermawan. Ya. Yang kedua kata Nabi SAW, ya, rajulun yata'allama al-Quran wa 'allamahu, seorang yang belajar Al-Quran yaitu ilmu dan mengajarkannya. Fa'utiya bihi, maka dihadirkanlah orang tersebut. Fa'arrafahu ni'amahu, maka Allah ingatkan kepada orang tersebut atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, kecerdasan, al-fasaha, pandai berbicara, pandai berorasi, hafalan yang kuat sebagaimana yang dimiliki oleh para penuntut ilmu, para dai. Maka Allah bertanya kepadanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan ilmu yang aku berikan kepadamu, kenikmatan yang aku berikan kepadamu? Kata dia, "Qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtu." Aku belajar Al-Qur'an karena engkau ya Allah, dan aku mengajarkannya karena engkau. Kata Allah, "Kadzabta." Kau dusta. Walakin liyuqal annaka qari, walakin liyuqal annaka alim. Tetapi kau belajar Al-Quran, belajar ilmu dan mengajarkannya bukan karena aku, tapi supaya dikatakan engkau adalah ahli baca Quran, dan supaya dikatakan engkau adalah ahli ilmu. Orang-orang mengenalmu. Wa qad qil, dan telah dikenal engkau adalah ahli ilmu. Ternyata di antara orang yang pertama kali diazab adalah ustaz. Maka ini isyarat disebutkan oleh sebagian ulama, alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun qabli ubadil watan. Bahwasanya orang yang punya ilmu namun tidak mengamalkan ilmunya, yaitu dia tidak ikhlas di antaranya, maka dia akan diazab sebelum para penyembah berhala. Sebelum penyembah berhala diazab. Karena seharusnya ilmu tersebut membuat dia tinggi di sisi Allah, dia malah tidak amalkan, dia riya. Ini berbahaya ya. Maka seorang ketika menyadari dirinya riya karena ilmunya, dia segera cek dirinya. Sekarang zaman sarana untuk riya sangat mudah. Kalau dulu orang mau riya susah ya, tidak ada sarana. Sekarang medsos ada. Orang tinggal pamer dia lagi baca buku apa, kemudian dia foto, kemudian dia pamerkan. Orang belajar sama terkadang ulama, dia pamerkan, saya sedang belajar sama ulama ini loh. Sarana untuk pamer banyak. Sarana untuk pamer. Orang dakwah mungkin dia pamer jumlah yang hadir banyak, yang hadir sekian, dia pamer. Allah Maha tahu, dia pamer agar dipuji, ya, agar dipuji. Maka ciri orang yang riya adalah jika dia melakukan suatu amal dan dia menunggu dipuji. Itu ciri orang yang riya. Maka cek diri kita masing-masing. Kapan kita beramal, kita nunggu dipuji oleh netizen, nunggu dipuji oleh murid-murid kita, maka saat itu kita sedang terjerumus dalam riya. Tidak boleh kita menuntut ilmu, berdakwah untuk dipuji, karena ini adalah perusak keikhlasan. Maka hati-hati, saya katakan tadi bahwasanya ilmu adalah ibadah yang sangat agung jika niatnya ikhlas. Dan agar ikhlas, jangan sombong dengan ilmu tersebut dan jangan cari pujian manusia. Kalau masih ada niat-niat seperti itu, lawan, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Kalau ada suka hobi pamer-pamer, lawan, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Baik. Jadi ini berlaku pada ibadah apa saja, termasuk menuntut ilmu. Di antara perkataan menarik yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya
talbis iblis ini terkait dengan ibadah yang lain secara umum. Dia mengatakan jika seorang ya, suka berpuasa Senin Kemis misalnya, ini adalah amal soleh, maka suatu hari dia diundang oleh orang untuk makan di hari Senin, maka kalau dia tidak bisa makan, dia bilang mohon maaf saya lagi puasa, mohon maaf saya lagi puasa, saya minta izin untuk tidak makan misalnya, atau dia membuka-buka aja untuk menyembunyikan amal. Tapi dia boleh, misalnya dia melihat orang yang mengundang tersebut tidak berharap begitu besarnya, sekedar mengundang biasa-biasa saja, maka dia bilang saya minta izin saya lagi puasa. Ini seorang jawabnya begitu. Ada orang lain jawabnya begini, beda lagi. Ya akhi silakan makan. Kata dia, tahu nggak kamu ini hari apa? Ini kan hari Senin. Oh ya hari Senin. Kan tahu hari Senin ngapain? Oh iya. Ketika dia tanya, tahu kamu nggak ini hari apa? Dia ingin menunjukkan bahwasanya kebiasaan saya adalah puasa Senin Kamis. Yang pertama masih lebih ringan, dia bilang saya lagi puasa. Yang nggak tahu puasa wajib, puasa qadha, puasa kafarah, nggak tahu. Tapi yang satunya dia ingin menunjukkan bahwasanya dia memang rajin apa? Puasa. Maka dia mengatakan, kamu tahu nggak hari apa ini? Ini kan hari Senin. Oh iya. Hari Senin kenapa? Oh iya benar kamu. Sehingga dia menggambarkan pada orang bahwasanya kebiasaan dia adalah puasa Senin Kamis. Dia ingin pamer sebenarnya. Bahwasanya saya ini orang selalu Senin Kamis. Bahaya, riya itu berbahaya. Riya itu berbahaya. Bahkan Ibnu Jauzi mengatakan jika seorang terkenal dengan suatu ibadah, misalnya seorang terkenal dengan sholat malam, selalu sholat malam, kemana sholat malam, maka suatu hari ketika dia mungkin tidur sama orang lain, dia ketiduran, maka tidak perlu dicari alasan, saya tadi malam kecapean sehingga saya ngapain, sudah biarin aja. Justru kau yang sudah masyhur dengan sholat malam, kalau bisa tidak tersohor lagi dengan itu lebih baik, kata Ibnu Jauzi. Sehingga biar orang tahu, dia ternyata tidak sholat malam, biarin aja. Justru bukan ketika ketiduran malah ingin nampakkan, saya biasanya sholat malam, cuma tadi malam ditelepon istri sampai jam 1, jadi makanya saya ketiduran. Ya ini justru kau ingin mempertahankan riakmu supaya kau tetap punya kedudukan di hati manusia. Ini misalnya kalau seorang menuntut ilmu kemudian dia menyampaikan dia lupa, ya biasalah manusia, saya sering lupa juga. Dia malah mengatakan, aduh tadi malam saya sakit makanya tadi saya lupa. Nggak usah gitu, bilang aja memang manusia sering lupa. Jadi nggak usah menunjukkan dirinya. Sampai ada seorang ulama, dia menyampaikan nasihat. Ibnu Jauzi disebutkan dalam kitab Talbis Iblis. Dia sampaikan nasihat, nasihatnya luar biasa sehingga dinukil nasihat tersebut viral zaman itu. Dia menyampaikan suatu, kalau kita tweet ya zaman dulu, dia menyampaikan suatu nasihat tersebut indah. Akhirnya tersebar viral sampai kepada amir, kepada raja atau kepada gubernur di zaman itu. Maka sang gubernur bertanya, siapa yang menyampaikan nasihat ini? Maka dikatakan si fulan. Dia nggak tahu karena dia tidak terkenal. Kata amir tersebut, saya ingin ke sana. Amir tersebut datang dengan anak buahnya menuju kepada ulama tadi. Maka murid-murid ulama tadi mengatakan, wahai syekh, amir sedang menuju dirimu. Kata dia, waduh, ambil makanan. Kata suruh ambil makanan ditaruh. Maka ketika amir masuk, dia pura-pura makan terus. Pokoknya dia mengesankan, dia tukang makan. Kalau kita tukang makan sejati, bukan mengesankan. Dia mengesankan makan. Akhirnya amir tadi datang, dia bilang, mana Syekh Fulan? Kata mereka, itu. Ini yang lagi makan ini. Iya. Ngapain orang ini? Dia pulang. Amir tadi pulang. Maka Syekh tadi bersyukur, alhamdulillah Allah telah membuat dia pergi meninggalkan aku dalam kondisi mencelaku. Itu dia menjaga keikhlasan dia. Bukan seperti sebagian orang bangga kalau ketemu dengan orang besar, posting, pamer, biar ikut nebeng, dia terkenal, maka saya ikut terkenal. Makanya subhanallah para salaf dahulu berhati-hati tentang masalah ikhlas. Oleh karenanya sejak sekarang para santri, sebenarnya setiap kita itu punya signal, punya alarm. Kalau kita riya itu alarm kita bunyi. Di antara sifat nafs, kata Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat dan sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Nafs ada 3, ada nafs mutmain ya. Yang nafs apa ya, ayyul mutmainnah, jiwa yang mutmainnah. Ada yang namanya
an-nafs al-ammarah bisu, jiwa yang menyuruh kepada keburukan, ini sifat jiwa dan ini buruk. Dan ada namanya an-nafsul lawwamah, jiwa yang suka mencela. Di antara tafsiran nafsul lawwamah, jiwa ini suka mencela kalau kita mau maksiat, kita mau ini dia tegur. Kita mau lihat tidak, kita kayak gelisah. Di antaranya kalau kita sombong, jiwa ini kasih tahu, kau sombong nih, cara ngomong kita, sombong kau. Jiwa itu tegur, kau lagi sombong. Tergantung kita ini mau nangkap sinyal itu atau kita cuekin. Itu alarm bunyi, tapi kalau kita cuekin alarm tersebut jadi mati, sehingga kita sombong tidak sadar. Tapi kalau kita mau jujur sungguhnya, setiap kita melakukan maksiat, jiwa ini ada kasih signal, itu nggak boleh. Entah kegelisahan, entah debar-debar, entah teguran. Sampai kalau orang mau riya, sebenarnya dia tahu saya mau begini, ingin disanjung nih, signal, kok itu riya itu. Maka kalau signal sudah berbunyi, alarm sudah berbunyi, berhenti. Jangan lanjutkan. Biasakan diri kita seperti itu. Jangan kita bablas aja sehingga akhirnya kita terbiasa riya, akhirnya kecanduan. Akhirnya kita menyesal nanti pada hari kiamat kelak. Maka dalam menuntut ilmu juga seorang berusaha untuk ikhlas, jangan cari puji, dan juga amal-amal soleh yang lainnya. Ya, jadi saya ingatkan ini kenapa? Karena sekarang sarana untuk riya banyak. Sekarang banyak menuntut ilmu duduk di Masjid Nabawi baca buku kemudian foto. Itu sebentar begini. Atau sambil mikir, atau pengen dia foto. Kenapa? Dia mau kawin, makanya dia mau nazar supaya diterima. Nggak usah gitu-gitu, ngapain bergaya dengan itu. Dan itu sudah mulai menjamur sekarang. Menjamur. Hai guys, gue lagi di guys. Ya. Inilah susahnya nuntut ilmu guys. Guys, saya lagi di majelis ini guys, masya Allah, lihat berkah, alhamdulillah Allah kasih saya kemudahan, saya bisa hadir di majelis ulama ini. Coba tanya niatnya, dia sebarkan itu buat apa? Buat dikatakan hebat karena ikut pengajian para ulama? Hati ini sangat jangan kita pelihara untuk seperti itu ya. Hati ini susah. Kalau sudah ikhlas itu susah, mempertahankan juga susah. Maka jangan kita kotori dengan niat-niat yang tadi. Karena saya katakan tadi kenapa perlu diingatkan, karena zaman sekarang sarana untuk pamer itu luar biasa. Dulu ustaz-ustaz kita dakwah mungkin gak ada yang tahu. Sekarang sebagian orang, guys, gue lagi pergi ke belantara Afrika guys, lagi dakwah orang-orang. Ini lagi perjalanan menuju ini, animo masyarakat begitu perhatian, alhamdulillah, lihat bagaimana yang hadir banyak, menunjukkan dakwah sunnah sudah berkembang, padahal dia ingin puji dirinya. Yang hadir guys banyak nih, yang hadir ribuan nih, buat apa begitu itu? Enggak, untuk menunjukkan sunnah tersebar, iya, Allah Maha tahu niatnya itu atau ingin supaya dianggap. Jadi hati-hati, maksudnya menurut saya sejak kita masih belum dikenal, kita siapa tahu kemudian hari Allah berkahi sehingga antum dikenal oleh masyarakat sehingga bisa menyampaikan ilmu dengan baik, maka niat harus diperhatikan. Jangan cari pujian manusia. Jangan cari pujian manusia. Karena kalau sudah cari pujian manusia nanti kita sombong. Kau bisa apa sih? Cuma segitu aja. Cuma bisa ngajar Al-Fatihah. Cuma segitu aja. Akhirnya kita sombong. Akhirnya rusaklah ibadah nuntut ilmu, rusak. Dan ilmu kita tidak berkah. Makanya terkadang ilmu meskipun dituntut dari sumbernya entah dari kota Madinah, dari kota Mekah atau kota-kota yang lain, dari ulama, tetapi ternyata begitu punya ilmu tersebut bikin keributan, hanya menimbul pertikaian, hanya macam-macam. Kenapa? Karena mungkin untuk ilmunya tidak ikhlas sehingga hasilnya tidak berkah. Akhirnya tidak berkah. Maka seorang untuk ilmu niat karena Allah. Baik, yang kedua, di antara adab menuntut ilmu, niatkan untuk diamalkan. Niatkan untuk diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan adalah ilmu yang dicela, ilmu yang dicela. Jadi jangan nuntut ilmu hanya sekedar untuk wawasan, untuk menambah pengetahuan. Tidak boleh. Kita nuntut ilmu untuk mengamalkan. Apakah ilmu tersebut terkait dengan amalan hati ataukah ilmu tersebut terkait dengan amalan jawari, anggota badan? Karena tidak semua ilmu diterapkan dengan anggota badan. Contoh, kita belajar akidah, belajar tentang hari kiamat, itu ilmu terkait dengan amalan hati, menambah keyakinan. Itu juga amal. Itu amal hati, menambah keyakinan, mengenal pengetahuan tentang hari kiamat.
agar kita semakin takut, agar kita semakin siap untuk lewat sirat. Maka kita belajar tentang hari kiamat secara detail. Contoh, kita belajar tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Bukan niatnya untuk bantah-bantah, tidak, tapi agar kita semakin tahu Allah Tuhan kita ini maha mencintai, maha sayang, maha kuasa, sifat-sifatnya, sehingga semakin nambah cinta kita dan khosyah kita kepada Allah. Itu amalan hati. Dan ada ilmu yang memang kita pelajari untuk amalan badan, seperti kita belajar tentang silaturahmi agar kita nyambung silaturahmi, belajar tentang berbakti agar kita bisa berbakti, kita belajar tentang ilmu berbuat baik kepada tetangga agar kita baik sama tetangga, belajar tentang sedekah agar kita punya kepekaan terhadap orang sekitar kita sehingga kita bersedekah. Namanya kita belajar untuk beramal. Makanya Asy-Syatibi menyebutkan ya, semua ilmu yang disebut dalam nusus, dalam Al-Quran dan Sunnah yang dipuji oleh Allah, maksudnya ilmu yang membuahkan amal. Karena ilmu itu tidak dipuji secara zatnya, tetapi dia dipuji karena ada hasilnya. Buat apa pohon tanpa buah? Ilmu itu dipuji karena ada hasilnya. Hasilnya berupa amal, baik amalan hati maupun amalan jawarih. Makanya ada seorang salaf menasihati anaknya, hati-hati nuntut ilmu, jangan kau capekkan dirimu hanya menambah hisab pada hari kiamat kelak. Ya, karena di antara hisab yang akan Allah hisab, kata Nabi SAW, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Tidaklah dua kaki seorang hamba bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya an ilmihi ma amila minhu, tentang ilmunya apa yang sudah dia kerjakan. Rasulullah SAW bersabda, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Quran itu akan membelamu atau akan menyerangmu. Bukankah di antara orang-orang yang diazab di alam barzah, rajulun utiyal Qur'an fayanamu anhu bil-lail wa lam ya'mal bihi fin nahar. Orang diberi Al-Quran oleh Allah, punya hafalan, tetapi malam hari dia tidak murojaah, dia tidur, dan siang hari tidak dia amalkan, diazab dalam alam barzakh. Ya. Maka seorang menuntut ilmu jika tidak niat diamalkan, dia hanya menambah argumentasi, hujah untuk menyerangnya, menjadi bumerang, menyerangnya pada hari kiamat kelak. Adik-adik tahu bumerang tidak? Zaman sekarang mungkin nggak ada. Zaman dulu kita udah biasa mengucapkan apa? Bumerang. Bumerang itu alat yang dilempar balik lagi. Namanya apa? Alat dulu dilempar untuk melempar hewan atau burung, dia balik lagi menyerang gitu. Namanya istilahnya bumerang. Maka siapa yang belajar ilmu niatnya tidak ikhlas, tidak diamalkan, maka akan menyerang dia pada hari kiamat kelak. Ya. Oleh karenanya seorang kita untuk ilmu niat untuk diamalkan. Nah, itu harus dilakukan sejak adik-adik belajar seperti ini. Mulai sejak sekarang biasakan diri beramal. Jangan lupa sholat malam. Ustaz capek, terlalu banyak tugas dari guru, Ustaz kasih banyak pelajaran, harus hafal ini, hafal ini, hafal ini, hafal ini, nggak sempat sholat malam. Kalau nggak sempat sholat malam, sholat witir 3 rakaat sebelum apa? Tidur. Harus dipelihara sejak sekarang ibadah seperti itu. Terus puasa Senin Kemis, latihan. Senin Kemis, mau di pondok, puasa Senin Kemis, latihan puasa Senin Kemis. Latihan misalnya untuk membantu kawan. Kalau orang tua kasih uang jajan, kasih sama teman. Sedikit, jangan semua, nanti orang tua susah ya. Jadi sedikit, yang banyak-banyak ya. Peka, jangan kita makan kue depan teman, kita santai aja, bahwa dia ngiler terus lihat kue kita nggak ada sopan-sopannya, nggak bilang, mau nggak? Cuek aja, memang gue pikirin, jangan. Nanti kita kalau berdakwah punya sifat-sifat buruk seperti itu. Jadi dibina sejak sekarang. Ada orang susah, kita bantu, ya, bantu. Ada belajar kerjasama, misalnya di pondok harus belajar, misalnya belajar tugas, saya jadi atasan, kamu jadi bawahan, kerjakan dengan baik. Karena ketika nanti kita keluar di masyarakat, terkadang kita jadi bawahan, terkadang kita jadi atasan. Belajar menjadi bawahan yang baik, belajar menjadi atasan yang baik. Sebagian pondok tidak mengajarkan hal ini, sehingga ketika keluar santrinya di masyarakat maunya jadi atasan terus, dia tidak pernah belajar jadi bawahan. Maka perlu dibuat digilir, kapan jadi atasan, kapan jadi bawahan, kapan disuruh-suruh oleh atasannya, meskipun teman sendiri, sehingga tidak siap untuk bekerja sama, mentalnya nggak ada, maunya saya ustadz, saya harus di atas, saya harus memerintah, saya tidak mau diperintah, akhirnya repot seperti itu. Oleh karenanya saya katakan untuk ilmu diamalkan, dan kita mulai belajar mengamalkan sejak di pondok biasanya.
sampai ketika kita lulus kita sudah siap beramal. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Yahudi. Kenapa mereka tidak beramal dengan apa yang mereka ilmui? Kata Allah, ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk jalan yang benar, bukan jalan orang yang kau murkai. Siapa orang Yahudi? Mereka punya ilmu bahwasanya ada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman dengan sifat-sifatnya mereka tahu. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Tatkala datang Nabi tersebut mereka kufur. Mereka tidak mau mengamalkan ilmu yang telah mereka ketahui. Allah mengatakan, "Mathalul ladzina hummilut Taurat tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang diberikan Taurat, maksudnya orang Yahudi. Tsumma lam yahmiluha, kemudian tidak diamalkan Taurat tersebut, kamathalil himari yahmilu asfara, seperti keledai dongki yang mengangkat buku banyak. Dongki kalau naik angkat buku banyak, semakin banyak ini, padahal ilmu ini, buku-buku tersebut isinya ilmu. Semakin banyak dia semakin susah, semakin berat, semakin banyak semakin susah. Demikian juga orang Yahudi, semakin banyak ilmunya tidak diamalkan, dia semakin menderita pada hari kiamat kelak. Demikian juga kita, semakin banyak nutut ilmu, tapi kita tidak amalkan, maka semakin menderita pada hari kiamat kelak. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kullu ilmin wa amalin la yazidu al-iman wal yaqin quwwatan famadkhul. Setiap ilmu atau amal yang tidak menambah keyakinan dan tidak menambah keimanan, maka sungguhnya terkontaminasi dengan niat yang tidak jelas. Kullu ilmin, ya, la yazidu amalan famadkhul. Seluruh ilmu yang tidak menambah amal, maka terkontaminasi, niatnya pasti tidak beres. Menurut saya ketika niat tidak beres, maka berdampak pada selanjutnya. Baik, nasihat berikutnya sampai jam berapa Ustaz? Nanti saya lupa. Sudah jam 6, masih lama ya. Di antaranya nuntut ilmu butuh sabar. Nuntut ilmu butuh sabar. Ilmu itu bukan sesuatu yang instan. Kita pingin langsung kita bisa. Enggak, butuh kesabaran, butuh sabar, butuh baca, butuh bertanya, butuh murojaah. Ini semua ibadah. Ini semua ibadah. Lihat orang yang duduk majelis ilmu sekian tahun lamanya, tapi dia tidak pernah mencatat, tidak pernah murojaah, tidak pernah mengulangi, maka ilmunya gitu-gitu saja. Meskipun dia ngaji 20 tahun, ilmunya begitu saja. Ya ada, dia punya pengetahuan umum bosnya, yang benar begini, yang benar, tapi dia tidak pernah sabar, tidak pernah mencatat, tidak pernah merapikan ilmunya. Maka ilmu itu dituntut dengan kesabaran, dicatat, dimurajai, diulang-ulang. Kalau ada ujian kita belajar baik-baik, maka baru jadi ilmu tersebut, ya. Baru jadi ilmu tersebut, ya. Makanya kata Imam Syafi'i, ya, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, faman talabal ula sahira al-layali. Sesuai dengan ukuran keletihan maka akan diraih ketinggian. Siapa yang ingin mencari ketinggian maka dia harus begadang. Maksudnya dia mendahulukan ilmu daripada tidur. Tidur itu suatu yang sangat lezat. Maksudnya Imam Syafi'i menjelaskan tidur itu suatu sangat yang lezat. Tapi terkadang orang meninggalkan tidur untuk menuntut ilmu. Dia rela meninggalkan kelezatan untuk menuntut apa? Ilmu. Menuntut ilmu capek, letih. Baca, meringkas, ditulis, buat bagan, murojaah, ujian, terus demikian. Disebutkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kalau malam dia mau tidur, tiba-tiba terbetik dalam hatinya ada sesuatu, dia bangun, dia nyalakan lampu, dia tulis. Kemudian tidur lagi, tiba-tiba mau tidur, terbetik sesuatu, dia bangun, nyalakan lampu, dia tulis lagi. Kalau dia mau tidur, dan itu bisa berulang-ulang sampai lama, banyak, berulang dalam satu malam. Karena dia menghadiri ilmu, takut ilmunya lupa, segera dia catat. Nah kalau kita ikut pengajian, kita catat, jangan kita dengar, jatuh juga itu ilmu. Catat. Kalau guru di kelas sudah sampaikan, nyata. Jadi sabar, ya. Sabar. Kalau tidak sabar, tidak bisa nuntut ilmu. Lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika dia bertekad untuk bersabar, qadarullah, kemudian dia tidak bersabar terhadap Nabi Khadir, sehingga Nabi Khadir hanya menyampaikan 3 faedah. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan kisah ini, karena ketika Nabi Musa belajar sama Nabi Khadir,
Nabi Khadir berkata, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kau tidak bisa sabar bersamaku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra, bagaimana kau bisa sabar tentang hal yang kau tidak tahu tentang ilmunya. Nabi Musa sudah bertekad, kau akan dapati diriku insyaallah sabira, aku akan bersabar, wala asilaka amra, dan aku tidak akan bangkang. Kemudian kata Nabi Khadir, kalau kau ikuti aku, fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra, jangan kau tanya sama sekali sampai aku yang kabarkan. Ternyata Nabi Khadir melakukan pertama, mecahin kapal. Musa alaihissalam berkata, kenapa kau pecahin kapal? Pelanggaran. Kemudian kedua, Nabi Khadir bunuh anak kecil. Kenapa kau bunuh anak kecil? Qad ji'ta syai'an nukra, ini kemungkaran yang besar. Nabi Musa tidak sabar, karena Nabi Musa orangnya beramar ma'ruf nahi mungkar. Lihat kapal dipecahin, dia tidak sabar. Lihat anak dibunuh, dia tidak sabar. Sampai terakhir ada tembok yang rusak diperbaiki, Nabi Musa bertanya lagi. Akhirnya Nabi Khadir berkata, hadza firaqu baini wa bainik, ini saatnya kita berpisah ya, karena kau tidak sabar sudah 3 kali. Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan kisah ini mengatakan, rahimallahu Musa lau sabara, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Seandainya Nabi Musa bersabar, tentu Nabi Khadir akan mengajarkan banyak ilmu. Namun ketika Nabi Musa qadarullah tidak bersabar, ketika itu hanya 3 ilmu. Kalau Nabi Musa bersabar, mungkin ilmunya tambah banyak, surat Al-Kahfi tambah panjang. Intinya itu qadarullah. Tapi Nabi Musa sabar ketika dia berjalan untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Makanya dia berkata kepada pembantunya Yusha bin Nun, ya, wa idh qala Musa li fatahu la abru hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Dia berkata, wahai Yusha bin Nun, wahai muridku, aku akan terus berjalan untuk mencapai tempat pertemuan 2 lautan. Di situ ada Nabi Khadir, aku ingin menuntut ilmu. Aw amdiya hukuba, kalau aku tidak ketemu, aku akan berjalan meskipun puluhan tahun. Yang penting saya ketemu dengan siapa? Nabi Khadir untuk menuntut ilmu. Jadi maksud saya, ilmu harus bersabar. Bersabar, mendengar, menulis, mencatat, ya. Jangan tidak sabar. Kalau tidak sabar akan terputus. Baik, di antara juga ketika menuntut ilmu yang keempat harus runut. Ya. Walakin kunu rabbaniyin, jadilah kalian rabbaniyin. Apa itu rabbani? Di antara tafsiran ulama, alladzi yu'allimun nas sigharal ilmi qabla kibarihi, itu mengajari masyarakat ilmu yang kecil-kecil sebelum ilmu yang besar. Intinya kita kalau ingin ilmu, sabar dari yang kecil-kecil dulu ya. Ilmu nahwu, ilmu sharaf, kemudian naik lagi. Kadang kita ulangi lagi dari matan yang kecil, kemudian matan yang besar. Karena di antara metode menuntut ilmu adalah kita belajar secara global dulu, global. Nanti sudah selesai, lebih dalam lagi, matan yang baru, lebih detail lagi. Seperti belajar nahwu. Belajar nahwu mungkin yang awal, misalnya saya dulu belajar muyassar. Belajar muyassar, belajar mulakhas. Apa namanya? Bukan apa, mukhtarat ya, mukhtarat. Belajar mukhtarat yang disusun oleh Ustaz Anur Rafiq ya, hafizallahu ta'ala. Setelah mukhtarat baru belajar apa? Mulakhas ya. Jadi selesai buku baru lagi lebih besar, selesai buku lagi lebih besar. Sama belajar akidah pun demikian, belajar usul salasa sederhana, kemudian Qaidul Arba, kitab tauhid, kasyf syubhat, kemudian yang lainnya, akidah wasatiyah. Jadi meskipun berulang, karena ilmu butuh tahapan, satu demi satu demikian sampai kita bisa mendalam. Belajar usul fikih pun demikian, ya, belajar usul fikih. Ya, misalnya kita belajar Al-Waraqat, Juwaini, naik lagi sampai kitab usul fikih yang besar. Dengan demikian ilmu itu perlu tahapan ya. Jangan kita loncat langsung ilmu yang atas sehingga akhirnya kita tidak runut ilmu tersebut. Maka sabar ya. Dalam ilmu dunia pun demikian, ada matematika 1, matematika 2, matematika 3, ada urutannya sehingga seorang menjadi paham tentang matematika. Fisika pun demikian, kalau kita kuliah fisika 1, fisika 2, fisika 3, ilmu kimia 1, ilmu kimia 2, seperti itu. Maka menuntut ilmu dengan dulu. Ini berlaku juga bukan cuma para santri, demikian juga kepada para masyarakat secara umum. Kalau ingin ilmunya bagus, maka belajar secara runut. Ya, ada namanya kajian-kajian yang motivasi, ada kajian kitab yang runut.
Tapi masyarakat kadang-kadang maunya cari ustadz YouTube yang terkenal. Begitu ada ustadz yang ahli dia tidak mau ngaji. Padahal ustadz ya, meskipun tidak terkenal dia bisa mengajarkan buku. Justru itulah ilmu yang sesungguhnya. Ustadz seperti saya datang hanya beri motivasi. Tapi sesungguhnya ilmu yang kita lihat ustadz yang runut. Kitab satu demi satu. Dari A sampai Z kita belajar. Fikih sederhana dari awal sampai akhir kita belajar. Dengan demikian maka ilmu akan tertata. Oke, boleh. Baik, mungkin ini saja yang mungkin banyak hal di kepala saya, tapi waktu sudah cukup ya. Dan saya rasa ini poin-poin penting harus kita ingat agar untuk ilmu kita menjadi berkah dan manfaat bagi diri kita terutama di dunia maupun di akhirat, dan juga agar bermanfaat bagi masyarakat. Baik, kalau ada adik-adik yang mau bertanya, kita persilahkan. Wallahu a'lam bishawab.